Namo Sandi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam teman-teman Sedharma, bertemu kembali dengan saya Wahyudi Akbar dari Sarjana dan Profesional Buddhis atau yang dikenal dengan CD di acara Life and Mature. Acara lamar ini acara mingguan yang selalu hadir untuk menemani teman-teman, untuk menginspirasi teman-teman atau menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang teman-teman hadapi. Dan malam ini kita mengangkat tema tentang peranan manusia terhadap pandemi di saat ini dan di masa mendatang. Saya secara personal baru kali ini mengalami pandemi yang begitu luar biasa. Pandemi yang mampu mengubah perilaku manusia di bumi ini. Pandemi yang membuat saya mengubah cara kerja saya yang sebelumnya bebas ke kantor dan sebagainya, sekarang perlu lebih banyak di rumah dan melakukan segala sesuatu secara online. Pandemi yang mengubah cara belajar anak-anak yang sebelumnya bebas ke sekolah dan sekarang lebih banyak melakukan belajar dari rumah. Dan juga pandemi yang mengubah perilaku-perilaku manusia dalam hal berinteraksi. Dan kemudian pandemi-pandemi ini belum selesai dengan COVID-19 ini, kita juga sudah mendapatkan berita bahwa bagaimana COVID-19 ini juga sudah melakukan mutasi sehingga menghasilkan virus yang lebih menular lagi. Dan pandemi ini terjadi, menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan pandemi ini terjadi. Nah, sehingga ini yang mau kita bahas pada malam ini. Saya akan membahas bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu adalah pertama dengan Pak Steve Sujatmiko, seorang pengamat artificial intelligence, dan kemudian dengan Ayah Tita Carini, seorang dosen dari STAB Simaratungga. Oke, selamat malam Pak Steve, Namo Buddhaya. Malam Namo Buddhaya. Selamat malam Ayah, Namo Buddhaya. Oke, jadi kita hari ini malam akan membahas terkait dengan pandemi ini ya. Sekarang kita lagi ngalami pandemi dan memang lagi masih ngetren nih pandemi gitu ya. Tapi ini tetap adalah sebuah topik yang menarik untuk kita bahas karena sebenarnya pandemi ini juga mengajarkan kita banyak hal terkait dengan cara kita berperilaku dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu saya hari ini pengen ngobrol nih dengan Pak Steve dan Ayah untuk bagaimana sih kita menyadari peranan kita sebagai manusia terhadap munculnya pandemi ini dan juga apa yang dapat kita lakukan di saat ini dan ke depannya untuk mencegah pandemi ini muncul lagi di masa mendatang atau bagaimana dapat membuat pandemi ini berakhir dengan peranan kita di kehidupan kita saat ini gitu ya. Nah, dan untuk yang pertama saya pengen membahas terlebih dahulu dengan Pak Steve terkait dengan pandemi ini. Pertama adalah pengen tahu nih Pak Steve, kalau menurut Pak Steve, peranan manusia yang terhadap penyebab dari pandemi ini apa sih Pak Steve? Peranan manusia dalam pandemi ya. Jadi pandemi kita yang kali ini itu adalah dan virus ini virus ini masih merupakan suatu debat gitu ya. Apakah virus ini betul-betul makhluk hidup atau bukan? Karena virus ini tidak bisa hidup sendiri, tapi virus ini butuh tempat untuk mereka bisa hidup gitu ya. Dan hidup dalam arti berkembang gitu ya. Mereka tidak makan, tidak apa, mereka tidak punya DNA, RNA, mereka berkembang. Jadi, bahkan sejak sebelum ada manusia itu virus itu sudah ada dan tinggalnya di mana? Di binatang. Ketika manusia, jadi awal-awalnya manusia itu mungkin ya kalau kita lihat pandemi yang kena ke manusia ini hampir 100% ya, bahkan mungkin 100% itu munculnya dari binatang. Jadi ketika jumlah manusia makin banyak dan manusia mulai makan binatang-binatang, maka pada saat itulah maka virus ya, itu mulai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi virus COVID kali ini kan dari kelelawar ya, katanya dari kelelawar. Mungkin ada kombinasi gitu ya, kelelawar sama burung. Sebelumnya kita tahu virus yang dari burung, dari SARS. Sebelumnya lagi kan ada virus yang dari babi gitu, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita
jarak kita dengan binatang itu cukup jauh, Hmm. maka kemungkinan bahwa virus itu bisa nular ke kita itu cukup jauh, cukup tidak begitu banyak. Karena kita aja bisa menghindari ketularan dari sesama manusia yang sudah kena dengan social distancing. Okay. Jadi kalau kita punya social distancing dengan binatang, maka seharusnya virus dari binatang itu nggak akan masuk ke kita. Okay. Namun karena jumlah penduduk ini begitu besar dan maka manusia ini makin lama makin dekat gitu ke binatang dan banyak sekali petani-petani gitu ya yang memelihara sapi, kambing gitu ya, yang di halaman rumahnya sendiri. Jadi makin lama kemungkinan bahwa kita kena virus ini makin besar sekali. Nah kalau yang di COVID ini kan karena sebetulnya virusnya ada di kelawar, kemudian konon katanya ada orang-orang Chinese ya yang makan gitu ya, karena mereka juga nggak pernah tahu ada flu dari kelelawar, jadi ya mereka makan aja kelelawar dan ternyata berkembang gitu ya, ternyata virusnya itu tidak mati dan itu tuh masih harus dibuktikan kembali apakah betul bahwa munculnya dari kelelawar, tetapi hampir pasti bahwa itu dari binatang itu sudah hampir pasti. Oke, ya hampir pasti diakibatkan dari binatang virus tersebut ya. Jadi artinya kalau dari dari pandangan Pak Steve itu terkait dengan pandemi ini, bahwa salah satu yang menyebabkan adalah terkait dengan gaya hidup manusia yang makin berdekatan dengan binatang, yang kemudian artinya kita juga kemudian mengkonsumsi binatang itu sehingga membuat kita juga tertular oleh virus ini sendiri gitu yang menyebabkan pandemi. Nah, kalau misalnya Pak Steve lihat, kalau kan katanya bukan katanya sih, di tahun 1916 atau apa itu juga ada pandemi kan, Pak Steve. Nah, kalau menurut Pak Steve waktu itu juga hampir relate dengan gaya hidup yang seperti ini nggak dengan waktu itu yang terjadi gitu, Pak Steve? Tahun 1918 ya, itu ada Spanish flu yang jauh lebih ganas ya, daripada COVID. COVID ini kita sudah hampir setahun dan korban yang meninggal itu sekitar 2,5 juta. Jadi dalam waktu 52 minggu kita mengalami 2,5 juta korban yang meninggal. Pada waktu Spanish flu itu hampir setiap minggu 1 juta orang yang meninggal. Jadi kalau Spanish flu itu terjadi sama kita, maka dunia ini sudah punya sekitar 50 juta orang yang meninggal ya, 20 kali lipat dari yang sekarang betul-betul terjadi. Nah, Spanish flu juga masih dicek gitu ya, apa yang terjadi, tapi sudah hampir pasti datangnya dari Amerika, kemungkinan besar dari daerah Texas ya, atau Kansas, saya lupa. Juga sama, itu adalah daerah di mana orang-orang hidup dengan banyak sapi gitu ya. Cuman kemudian karena mereka begitu ganas ya, virus ini begitu ganas, membunuh orang begitu cepat, maka mereka belum sempat menularkan kembali dan orang-orang itu sudah langsung pindah dari kota, sebagian yang sudah kena dan sempat sembuh itu, dan yang belum kena juga pergi, akhirnya virus itu menghilang sendiri. Belum sempat dibasmi gitu. Belum sempat ada vaksin segala macam, tapi sudah hilang duluan. Kemungkinan besar juga karena munculnya dari hewan ya. Jadi dari 1918 sampai 1919 itu terjadi dan menyebar dengan sangat cepat karena dari tentara Amerika. Mereka terbang naik pesawat pergi ke Prancis, terus dari sana mereka nyebar ke seluruh Eropa dan bahkan Raja Spanyol itu kena, sehingga karena itulah maka disebut sebagai Spanish flu. Mungkin yang lebih tepat sebetulnya adalah American flu karena munculnya dari Amerika. Dari Amerika ya waktu itu. Berarti jadi kembali ya, hampir pasti itu munculnya dari binatang dan tadi Wahyu ditanya ya, apakah jadi gimana peranan manusia? Kalau kita makin banyak jumlah kita, maka sudah hampir pasti kita akan makin dekat gitu ya ke binatang. Jadi kebutuhan manusia itu begitu besar dan ketamaan kita itu begitu besar, sehingga wilayah yang seharusnya untuk binatang liar itu kan sudah kita masuki. Nah,
Jadi sekarang jumlah antara binatang liar dengan binatang yang dipelihara oleh manusia itu sudah kalah. Binatang-binatang yang hidup di dunia bebas itu sudah mungkin kira-kira tinggal berapa ya? Mungkin komposisinya itu 20%, 80%. Jadi jumlah binatang yang dipelihara oleh manusia itu besar sekali dan sudah membutuhkan tempat yang begitu banyak gitu ya, yang begitu banyak, dan untuk beberapa peternak itu ya mereka nggak bisa jauh dari binatang ternaknya itu. Malah kadang-kadang ternaknya itu ada di halaman belakang rumah dan lain-lain, sehingga mereka makin dekat. Dan kalau mereka kena virus, dan besoknya orang seperti yang kita ketahui kan hari ini kan kita butuh kuarantin 14 hari. Jadi kadang-kadang ketika seseorang kena virus dari binatang peliharaannya, besoknya mereka masih tetap ke pasar. Mereka masih tetap makan sama keluarganya, dan mereka menyebarkan ke keluarganya. Mereka menyebarkan ke orang-orang di pasar. Kemudian mereka baru sakit, mungkin 7-8 hari kemudian. Nah, 7-8 hari kemudian orang-orang yang mereka tulari dari pasar sudah menyebarkan ke seluruh keluarganya lagi. Jadi nyebar nggak karu-karuan. Itu peranan manusia. Apalagi kalau yang kena virus itu naik pesawat. Nah, kemudian mereka pergi ke negara lain, kemudian mereka menyebarkan virusnya di seluruh pesawat tanpa mereka ketahui. Wah, itu tambah ya ganas deh. Apalagi kan ya berarti tadi juga terkait dengan peranan manusia itu bahwa kita makin dekat, kita juga kemudian banyak bukannya bagus ya Pak Steve, kita memelihara binatang, kita jaga mereka dan sebagainya gitu. Yang sekarang kita ketahui tentang binatang itu yang banyak kita lihat ya dari National Geographic, kan ya. Jadi kita melihat bagaimana cara mereka hidup, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berpasangan, punya anak dan lain-lain. Itu sangat luar biasa bagus. Karena kita membunuh binatang-binatang liar itu tanpa kita ketahui. Kita dengan sengaja membunuh mereka karena orang-orang Chinese ya, karena mereka makan tanduknya badak gitu, sehingga mereka makan isit ya, sirip-sirip ikan hiu yang sesungguhnya tidak ada rasanya dan sama sekali tidak jelas gitu ya apa fungsinya untuk manusia. Tetapi mereka makan karena anggun, karena mereka lagi kumpul dengan keluarganya, mungkin orang kaya kepingin nunjukin dan macam-macam. Jadi kita membunuh binatang-binatang liar itu. Nah, dengan adanya acara-acara seperti di National Geographic, Animal Planet dan lain-lain, maka kita mengenal. Tapi yang belum kita kenal itu adalah makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam tubuh binatang-binatang itu dan bagaimana hubungannya dengan tubuh kita. Itu kita masih betul-betul menyadari. Baru setelah kita sakit, baru kita mulai sadar. Oh, ternyata mereka begini, ternyata ada seperti ini yang tidak kita tahu. Menarik ini pasti. Artinya salah satu yang menyebabkan itu adalah karena kita juga kemudian ya tidak sekedar memelihara, tapi kita kemudian membunuh binatang-binatang tersebut, lalu kemudian kita memakannya tanpa jelas sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Terus kemudian ya kita mengkonsumsi dan kemudian juga apa yang ada di dalam makhluk-makhluk hidup kecil yang ada di dalam binatang tersebut itu juga kita konsumsi, dan itu yang seringkali juga tanpa kita sadari itu yang menjadi penyakit yang kemudian menularkan satu sama lain, yang otomatis menyebabkan jadi pandemi ini sendiri gitu ya Pak Steve. Betul. Nah, betul. Dan ilmu pengetahuan kita tentang virus yang ada di dalam binatang-binatang itu masih jauh sekali dari cukup gitu ya. Kita masih belum tahu binatang apa lagi. Kalau sampai virus-virus yang ada di binatang-binatang yang dekat-dekat sama kita itu nyebar ke kita, jenis influenza apa lagi, jenis flu macam apa lagi yang akan kita hadapi kelak di kemudian hari. Oke. Berarti ini ada ruang untuk pengetahuan kita yang masih kurang, yang dapat menyebabkan ya karena kita tidak cukup pengetahuan itu yang jadi isu juga, sehingga kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kita begitu dia datang menyerang, kita belum tahu bagaimana untuk menemukan obat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut gitu ya Pak Steve ya. Nah, sekarang saya mau ke Ayah terkait dengan pendapat Ayah terkait dengan peranan manusia. Tadi Pak Steve juga udah bicara terkait salah satunya adalah bahwa kita membunuh, kita kemudian juga
istilahnya membunuh binatang-binatang ini dan kemudian kita mengkonsumsinya. Nah, kalau dari Ayah sendiri ada pandangan terkait dengan peranan manusia yang menyebabkan pandemi ini gitu. Boleh share nggak Ayah? Iya, baik. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Steve yang sangat memberikan insight kepada kita. Dan di sini sebelum saya berbicara tentang bagaimana peranan manusia, saya ingin mengangkat sebuah fakta di mana saya temukan di kompas.com berdasarkan laporan terakhir dari WHO. Di sana mereka sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Tetapi mereka membuat 4 skenario. Yang pertama yaitu kontak langsung dengan kelelawar. Yang kedua, menular dari spesies perantara. Yang ketiga, penularan lewat makanan beku. Dan yang keempat, kebocoran virus dari laboratorium. Kita lihat yang pertama, kontak langsung dengan kelelawar. Ini dari hasil penyelidikan dari tim yang diterjunkan, di mana kita semua dunia ketika begitu pandemi muncul, dunia matanya langsung menghadap ke Wuhan. Nah, tim yang diluncurkan untuk melakukan penelitian di Wuhan itu mengatakan bahwa skenario asal mula virus corona itu yaitu 1 orang terpapar SARS COVID-2 melalui kontak langsung dengan spesies inang. Di sini spesies inangnya itu adalah kelelawar tapal kuda, di mana beredar pada manusia untuk sementara waktu sebelum wabah itu di antara padatnya penduduk Wuhan. Dan kita tahu bahwa di Wuhan itu ada pasar basah yang mereka menjual kelelawar-kelelawar untuk dikonsumsi, sehingga mereka menjadi tersangka pertama dan utama atas merebaknya COVID-19 yang saat ini kita alami. Lalu yang kedua, menular melalui spesies perantara. Nah, ini tersangkanya beda lagi. Kalau yang pertama tersangkanya adalah kelelawar, yang kedua ini adalah renggiling ya. Di sana juga kita lihat kalau di Cina, mereka ketika mengkonsumsi makanan, kayaknya sudah bukan makanannya manusia. Semua dimakan. Ya. Yang tadi yang pertama, yang dimakan kelelawar. Nah, sekarang yang kedua, yang dimakan adalah renggili. Dan di sini ada lagi kemungkinan spesies perantaranya itu adalah serpelai dan kucing. Coba bayangkan. Ya, benar, seperti yang dikatakan oleh Pak Steve, semuanya dari binatang. Dan kita lihat skenario yang keempat yang menjadi tersangka atas merebaknya wabah atau pandemi COVID-19 ini, yaitu penularan lewat makanan beku. Makanan beku yang seperti apa? Juga dari makanan seafood. Nah, ini udah saling menuduh nih. Kalau sebelumnya Cina dituduh, sekarang gantian Cina yang menuduh. Dari detik.com bisa kita lihat di sana Cina mengatakan bahwa itu virus corona masuk ke negara mereka itu melalui makanan beku impor yang termasuk sayap ayam dari Brazil, cumi-cumi dari Rusia, udang dari Ekuador, daging babi dari Jerman, salmon dari Norwegia. Ini kembali binatang. Dan terkait dengan konsumsi manusia. Lalu kita lihat lagi yang keempat, kebocoran virus dari laboratorium. Isu kebocoran ini yang menjadi tersangka itu dari Institut Virologi Wuhan. Dan ini, tetapi hal ini dikatakan oleh para peneliti, kemungkinan terjadinya kebocoran bisa saja terjadi, tapi tidak mungkin dalam kasus hal ini. Dari skenario ini bisa kita lihat bahwa di sini bisa muncul yang dimana semuanya berkaitan dari 1 sampai 3 itu berkaitan dengan makanan. Makanan siapa? Makanannya manusia. Manusia bisa sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti ini tuh karena apa? Karena adanya keserakahan. Keserakahan di mana demi untuk memuaskan keinginannya, di mana
Di sini melalui indera pengecap, Hmm. dia bisa mengkonsumsi apa saja, termasuk yang kita lihat tadi itu, kelelawar, terenggiling, itu kan kucing, itu kan sepertinya bukan makanan yang layak untuk dikonsumsi, tapi mereka mengkonsumsinya. Hmm. Nah, dari keserakahan inilah, maka sangat mudah sekali virus merebak dari binatang ke manusia. Dan kita lihat juga yang ketiga, itu juga makanan semua, makanan beku. Makanan beku yang apa? Yang dari binatang juga. Yeah. Jadi keserakahan manusia sangat berperan penting terhadap timbulnya pandemi yang saat ini kita alami. Jadi kita tidak bisa, untuk pastinya kita tidak bisa melakukan siapa, tapi kalau melihat dari skenario yang telah disusun oleh WHO, itu dari gaya konsumsi manusia yang sangat diliputi oleh keserakahan. Demikian. Oke, berarti tadi dengan pasti juga sama dari ayat juga adalah salah satunya adalah terkait dengan keserakahan manusia itu yang kemudian karena diliputi oleh keserakahan sehingga membuat jadi punya nafsu keinginan dan sehingga mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya tadi kayak seakan-akan itu sebenarnya nggak layak untuk dikonsumsi oleh manusia gitu ya ayah ya. Iya. Dan memang kan sebenarnya keserakahan itu salah satu adalah 3 racunnya manusia gitu ya, yang termasuk adalah keserakahan itu sendiri. Nah, berarti kalau kayak gitu kita akan selalu dalam satu kondisi yang dimana akan mengalami pandemi ini lagi di masa mendatang dong gitu, Ayah. Sedangkan karena kita ini masih selalu diliputi oleh keserakahan gitu, Ayah. Iya. Kalau kita merujuk pada salah satu ajaran utama Buddha yaitu 4 kesunyatan mulia. Yang pertama, kita tahu bahwa hidup itu adalah duka. Suka, duka yang datang silih berganti. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena adanya keinginan. Tanha itu sendiri. Dan keinginan ini bisa diakhiri? Bisa. Ada caranya? Ada. Di sini caranya kembali lagi ke nomor pertama. Ketika kita menyadari realita kehidupan adalah duka, suka duka yang datang silih berganti, dan kenyataan yang saat ini kita hadapi itu adalah pandemi COVID-19, ketika kita menyadari akan hal itu, dan kita menyadari apa sih yang menyebabkan timbulnya itu. Kalau kita lihat dari 4 skenario tadi, itu sangat sesuai sekali dengan apa yang disampaikan oleh Buddha. Penderitaan itu muncul karena keinginan, karena keserakahan. Ini bisa diatasi, bisa. Jika kita bisa mengurangi keserakahan kita, maka dengan demikian penderitaan pun akan berkurang. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat dari ajaran Buddha yang kita kaitkan dengan 4 kesunyatan mulia itu sendiri. Gimana? Berarti sebenarnya juga, sebelum saya ke Pak Steve lagi, jadi sebenarnya kepikiran sama saya juga, artinya salah satu yang menyebabkan virus ini dapat terus merebak, itu adalah terkait dengan keinginan manusia yang tidak mampu menahan keinginannya, sehingga mau terus ketemu orang, berinteraksi gitu ya, sehingga terus kemudian tidak mampu menahan keinginan untuk menggunakan masker dan sebagainya, yang sehingga menyebabkan proses penularan itu terus terjadi gitu ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Dapat seperti itu nggak sih, Ayah? Iya, di sini kalau kita melihat lebih dalam lagi, keinginan yang di sini itu kalau kita menggunakan istilah Buddhis, itu adalah tanha. Manifestasi tanha itu ada 3, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha itu yang seperti apa? Kama tanha itu adalah keinginan untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Yang kedua, wibawa tanha. Wibawa tanha itu keinginan yang seperti apa? Keinginan yang muncul karena apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Akhirnya apa yang terjadi? Penolakan. Yang ketiga, bawa tanha. Maaf, yang pertama kama tanha, bawa tanha itu adalah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Yang ketiga, wibawa tanha, ketika apa yang dia inginkan itu tidak bisa diwujudkan, terjadi penolakan. Nah, saat ini kita tahu nih, kita saat ini, kita siapapun kita tahu di dunia ini bahwa saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Bagi kita yang masih melekat
dengan kondisi-kondisi di mana sebelum pandemi terjadi, di mana kita bisa bebas, mau ketemu siapa saja, bisa bebas, kemana saja, ketemu teman, bisa cipika-cipiki. Tapi saat ini kita ketemu teman, semakin dekat malah dianggap tidak sopan. Semakin jauh akan semakin baik. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menyadari kondisi yang ada saat ini, kita masih ingin terus menyenangkan apa yang kita inginkan, dan kita tidak bisa mewujudkannya, terjadi penolakan. Penolakan yang seperti apa? Tidak mau mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan. Akhirnya apa? Ya akan terus dan terus meningkat jumlah korban COVID-19. Tetapi ketika manusia bisa menyadari ketiga hal ini, maka cepat atau lambat itu akan bisa teratasi. Dan juga kenapa keserakan ini bisa muncul? Keserakan ini muncul tidak semata-mata karena keserakan itu sendiri, tetapi itu bisa muncul karena manusia itu sendiri tidak bisa menyadari kondisi yang ada dengan apa adanya. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang boleh sebenarnya yang boleh mereka lakukan. Sebenarnya apa yang tidak boleh mereka lakukan. Terjadi. Ketika itu terjadi, maka timbul keserakahan, timbul penolakan, di mana dosa, loba, moha merupakan berakumulasi menjadi satu. Dan ini yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi saat ini. Ini menarik. Artinya, ya, ini juga kita dapat melihatnya dari sisi bagaimana proses dari setiap manusia ini yang tidak mampu menahan tanhannya ini yang terus berakumulasi, terjadi penolakan yang kemudian menjadi loba, dosa, moha ini yang sebenarnya makin kalau kita tidak waspadai, kita tidak sadari, ini sebenarnya dapat terus yang membuat pandemi ini sulit berhenti gitu ya. Dan bahkan nanti ke depan, kalau misalnya kita bicara sampai ke depan, itu dapat menyebabkan pandemi-pandemi yang lebih luar biasa berikutnya lagi gitu ya, Ayah ya. Iya. Thank you, Ayah. Dan berikutnya saya pengen ke Pak Steve. Pak, mau ini. Waktu itu saya ada baca satu artikel dari Pak Steve. Ya, kalau buat teman-teman yang lain bahwa Pak Steve ada tulis sebuah artikel tentang judulnya adalah 3 cara mengkiamatkan dunia. Benar ya Pak Steve ya? Kalau nggak salah ingat gitu ya, judulnya 3 cara untuk mengkiamatkan dunia. Wah, mengerikan juga ya dengan judulnya gitu. Tapi menarik di sana pembahasannya tadi ada berkaitan dengan salah satu peranan manusia terkait dengan pandemi ini. Di mana pada saat di situ Pak Steve ada mengatakan bahwa terkait dengan populasi manusia, ya bahwa ya artinya pengen tahu nih pandangan Pak Steve yang di mana dikatakan bahwa di situ kan populasi manusia di mana tahun 2024 diprediksi akan menjadi 8 miliar. Lalu kemudian 2040 akan menjadi 9 miliar dan 2050 akan menjadi 10 miliar. Artinya setiap tahun kita akan mengambil 80 miliar ton sumber daya bumi untuk memuaskan. Nah ini memuaskan nih, manusia gitu ya. Jadi kita kalau nggak waspada tadi dengan keserakahan gitu ya, kita akan mengambil sebanyak-banyaknya untuk memuaskan manusia, yang dimana lebih dari 25% dalam bentuk tanaman dan binatang. Dan jumlah ini dapat terus meningkat. Nah, dan sesuai dengan jumlah manusia yang terus berkembang. Nah, bayangkan lingkungan macam apa yang akan kita tinggali dengan penduduk 35% lebih dari sekarang. Nah, pengen tahu nih Pak Steve, ada hubungannya nggak menurut Pak Steve tentang dengan populasi manusia yang tidak mampu menahan keinginannya, yang terus mengambil sumber daya manusia ini, lalu kemudian populasi yang terus meningkat dengan pandemi ini, Pak Steve? Iya. Yang saya tulis ya 3 cara manusia mengkiamatkan dunia itu, yang pertama adalah dengan makan daging ya. Jadi karena manusia makan daging, maka mereka memelihara sangat banyak binatang, dan binatang-binatang peliharaan manusia itu terutama kayak kambing, sapi, itu kalau mereka mengeluarkan kotoran, maka kotorannya itu menguapkan metan, gas metan. Dan gas metan itu naik ke atas, membentuk greenhouse effect yang menghalangi yang menghalangi udara
panas setelah kena matahari, gitu, Hmm. keluar dari bumi, Hmm. sehingga akhirnya temperatur bumi itu makin lama makin panas. Hmm. Akibatnya adalah bahwa temperatur bumi ya itu akan naik terus, Oke. dan em, salah satu hal pertama yang akan terjadi itu adalah apa namanya panasnya bumi. Panasnya bumi ini yang pelan-pelan sekarang sudah kita rasakan ya, cuaca berubah, banjir ini kayaknya sudah hampir pasti karena banyak sekali dengan polar bear yang sudah tidak punya tempat lagi untuk hidup karena polar bear itu beruang kutub ya Pak Steve? Maaf. Ya, beruang kutub. Ya, itu cara pertama. Jadi dengan kita memelihara binatang ya, dengan makan daging, maka kita melakukan itu. Yang kedua, kita memang dengan sengaja membunuh binatang-binatang yang kita sukai ya, seperti tadi saya katakan. Dan kita seringkali tidak tahu apa akibat dari kita membunuh binatang-binatang. Padahal bumi ini sudah berlangsung ya jutaan tahun dengan balance, dengan sesuatu yang balance gitu. Yang alamnya itu seimbang. Jadi ketika manusia dengan ketamakannya itu membunuh binatang-binatang tertentu, maka ada akibat-akibat yang tidak dapat kita duga. Dan yang ketiga itu adalah yang mungkin paling parah itu adalah ketika manusia pertumbuhannya makin lama makin banyak. Jadi misalnya saat ini kita tahu bahwa setiap hari di seluruh dunia itu jumlah orang yang mati itu 150 ribuan dan makin lama makin berkurang. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang makin lama makin panjang umurnya. Hari ini saya terima video tentang wanita yang berusia 88 tetapi masih nge-gym gitu ya, seperti anak-anak umur belasan tahun. Dan di Amerika minggu yang lalu saya terima video tentang orang yang sudah berumur 110 tahun dan dia masih tetap melakukan berbagai kegiatan. Dan padahal dua tempat yang ada di video ini belum termasuk Blue Zone. Blue Zone itu adalah tempat-tempat di dunia yang orang-orang itu rata-rata meninggalnya itu di atas umur 100 tahun. Seperti di Okinawa ya, yang saya tinggal berminggu-minggu dan saya melihat banyak sekali tetangga saya itu yang umurnya sudah tua-tua. Sangat. Jadi Okinawa, ada Loma Linda di Amerika dan ada bermacam-macam. Jadi bumi ini makin lama orang-orangnya itu makin tua. Walaupun saya tahu bahwa beberapa tulisan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa manusia ini makin lama makin pendek umurnya. Tapi fakta statistik itu menunjukkan bahwa orang-orang itu makin lama makin tua. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang meninggal itu makin lama makin sedikit ya, makin sedikit. Nah, sementara itu yang lahir itu makin banyak. Saat ini satu hari rata-rata yang lahir ya 385 ribu bayi. Kalau dulu ketika bayi lahir baru 100 tahun yang lalu, kalau bayi lahir maka biasanya bayi itu meninggal, ibunya juga meninggal. Ya. Tapi kali ini kita hampir tidak pernah mendengar lagi ibu meninggal karena melahirkan. Itu sudah hampir tidak pernah terjadi. Ya. Karena apa? Karena dokter-dokter sama perawat sekarang cuci tangan. Jadi hanya dengan cuci tangan maka ya, jadi akibatnya ibu-ibu yang kepingin punya anak bisa punya anak lagi tahun depannya. Jadi setiap hari populasi kita bertambah antara 250 sampai 300 setiap hari. Akibatnya memang luar biasa pertumbuhan ini. Jadi angka-angka yang saya tulis di artikel saya itu betul-betul akan terjadi. Ya. Akan terjadi, tidak akan lama lagi, maka jumlah penduduk itu sudah akan 8 miliar. Kemudian 9 miliar, kemudian 10 miliar. Nah, itu tuh karena dan dunia akan menjadi sangat sulit ya untuk non manusia, untuk makhluk-makhluk yang non manusia
itu akan lebih sulit lagi. Manusia sudah sulit, tapi penduduk makhluk-makhluk yang non manusia itu akan lebih sulit. Saat ini setiap tahun ada 80 miliar gitu ya, binatang yang dipotong oleh manusia untuk konsumsi. Binatang yang dipelihara oleh manusia dan dikonsumsi. Itu 80 miliar. Jadi bayangkan gitu. Mungkin kita pernah pergi ke restoran-restoran all you can eat, all you can eat. Dan kemudian ketika kita pulang, berapa banyak yang nggak kemakan gitu kan ya, sehingga di restoran itu ada tulisan tolong ambil makanan yang Anda betul-betul makan. Namun ketika kita tutup, restoran itu tutup, sisanya juga masih banyak sekali. Untuk hotel-hotel kelas bintang 5, makanan-makanan yang sudah tersisa itu tidak akan disimpan, itu akan dibuang. Berapa kilo gitu ya, berapa kilo daging babi, sapi, kambing, ayam terutama ya, banyak sekali. Itu yang terbuang-buang dari hotel bintang 5. Bagaimana dengan bintang 4? Bagaimana dengan restoran-restoran kecil-kecil? Bagaimana dengan restoran-restoran yang Kentucky Fried Chicken, yang motong, yang punya ayam begitu banyak, dan kemudian karena nggak kemakan dibuang-buang. Banyak sekali binatang yang dipotong, kemudian harus dibuang karena tidak kemakan. Jadi luar biasa. Jadi Pak Steve mau nanya, kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi binatang, bukankah nanti tidak terjadi keseimbangan tidak akan terjadi gitu kan? Katanya ada rantai makanan gitu kan ya. Kan salah satunya adalah kita juga artinya sebagai manusia kan artinya binatang kalau kita tidak konsumsi, tidak istilahnya tidak dikonsumsi ya kan dia akan bertumbuh makin banyak gitu ya. Itu bukannya nanti juga akan mengacaukan ekosistem gitu Pak Steve? Saat ini binatang yang kita pelihara supaya kita bisa makan ya, itu sudah mengacaukan ekosistem dengan secara luar biasa. Saat ini ya kita sudah sangat tidak seimbang. Jadi binatang-binatang ini, jadi cara terbaik sebetulnya adalah jangan memelihara segitu banyak binatang, sehingga gas metan yang mereka produksi itu jangan sampai memproduksi udara yang panas, ya. Jangan sampai. Nah, kenapa kita makin melihara? Karena manusia seperti yang dikatakan oleh Ayah itu sangat betul. Makin kita makan, maka keinginan kita makin besar. Saya melihat orang-orang yang Amerika itu tuh kalau sekarang makan itu carinya yang kan ditanyai jenis steak apa yang kamu inginkan, well done, medium, rare. Rare itu artinya habis motong dari sapinya gitu ya, motongnya masaknya dikit aja. Ya. Rare. Jadi artinya ketika dipotong, jadi ketika steak itu tiba di piring kita, kemudian oleh kita potong pakai pisau, itu darahnya masih keluar. Karena itu rare. Dan lakunya luar biasa yang rare. Nah, orang-orang Amerika ini kan sekarang lebih dari 50% kan gemuk-gemuk ya, sudah melewati batas kegemukan. Itu karena luar biasa sekali makanan mereka. Dan banyak sekali yang betul-betul karena daging. Jadi kalau kita mengurangi makan daging, maka para peternak itu akan mengurangi mengurangi memelihara binatang. Dan akibatnya metan akan berkurang. Dan kalau metan berkurang, maka hawa panas bumi akan berkurang. Kalau itu berkurang, maka ya pelan-pelan bumi akan kembali ke keseimbangan. Jadi yang pertama itu adalah bahwa manusia-manusia yang banyak ini harus ngerem, harus jangan begitu nganggur bikin anak, begitu nganggur bikin anak. Jadi PLN itu kerjanya yaitu listriknya jangan sering mati. Jadi listrik itu harus ada di seluruh Indonesia. Jadi selain konsumsi tadi makanan itu sendiri juga soal bagaimana jangan kebanyakan bikin anak gitu ya. Nah ini juga pengen tanya Ayah nih. Ayah apakah umat muda wajib VG kalau kayak gitu Ayah? Jadi salah satu solusi gitu. Gimana pandangan Ayah terkait dengan hal itu? Iya. Mungkin saya lebih tidak menggunakan opini saya karena kita ketika berbicara pandangan Buddha berarti harus ngomong sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Ya. Baik, kalau kita lihat, kita lihat secara pasti
Buddha tidak pernah dengan secara tegas mengatakan bahwa semua siswa Buddha harus menjadi seorang vegetarian. Oh, oke. Kenapa? Mhm. Kita lihat dulu bagaimana kondisi kehidupan Buddha pada masanya. Pada masa Buddha itu, di sana terdapat banyak sekali kelompok-kelompok religius, di mana dikenal dengan istilah Samana dan Brahmana. Brahmana itu adalah kelompok-kelompok religius atau spiritualis yang mereka mempraktekkan pelafalan Weda, atau yang mereka yang menguasai Weda. Lalu yang kelompoknya Samana ini terbagi lagi dua kelompok, yaitu Anyatitya Samana dan Sakya Putya Samana. Siapa itu Anyatitya Samana? Mereka adalah kelompok-kelompok religius yang tidak mengikuti ajaran Buddha. Sementara Sakya Putya Samana itu adalah kelompok-kelompok siswa Buddha. Di antara Anyatitya Samana, mereka itu memiliki pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Salah satunya mereka mengambil konsep apa? Awihingsa, yaitu tanpa kekerasan, di mana mereka menjalankan praktek vegetarian yang sangat ketat. Bahkan ketika mereka jalan saja, mereka mengambil tongkat dengan bulu-bulu halus untuk membersihkan jalan. Tujuannya apa? Jangan sampai menyakiti makhluk sekecil apapun. Nah, mereka berpandangan dengan demikian mereka akan menjadi orang suci. Tapi apakah benar dengan demikian mereka menjadi orang suci? Tidak. Nah, untuk mengatasi pandangan-pandangan salah ini, salah satunya Buddha tidak pernah mewajibkan para siswa untuk menjadi vegetarian. Dan ini juga bisa kita lihat di salah satu kejadian di Winaya Pitaka, di mana Dewadatta, karena dia bertujuan yang tidak baik, di mana ia ingin menjatuhkan Buddha, mengajukan 5 permintaan. Salah satunya yaitu para siswa itu dilarang makan daging atau ikan. Nah, bagaimana kondisi saat Buddha di zamannya? Kita tahu bahwa Buddha dan para siswa menerima dana makanan dengan cara berpindah patah. Dari jalan berbawa patah, mereka hanya sekedar jalan. Ketika ada yang memberikan makanan, mereka menerima. Dan itu mereka tidak bisa pilih, oh saya maunya yang vegetarian saja, saya maunya yang begini, saya maunya begitu. Tidak. Tapi apapun yang diberikan itu yang diterima. Sehingga satu hal itu juga tidak disetujui oleh Buddha. Dan satu sutta lagi yang cukup menarik, yaitu Amaganda Sutta. Di sana dikatakan ada seorang Brahmana yang bervegetarian. Dia bersikukuh bahwa dia yang terbaik karena dia menjalankan vegetarian yang ketat. Nah, Buddha mengatakan bahwa bukan. Untuk seseorang menjadi suci itu bukan karena makanan aja, bukan dengan menjadi vegetarian, tapi dengan menjadi vegetarian melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu tidak sebanding dengan vegetarian. Tapi kita kembali lagi, kode-kode etik yang sudah digambarkan oleh Buddha. Sebagai orang yang cerdas, saya rasa kita bisa menangkap sebenarnya Buddha mengizinkan untuk makan daging apa tidak. Misalnya di Jiwaka Sutta, di Jiwaka Sutta itu dikatakan ada 3 jenis daging yang sekiranya boleh dimakan, yaitu 1, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencurigai. Kalau daging tersebut atau binatang tersebut dibunuh untuk dikonsumsi, terutama itu bagi seorang biku atau anggota sangga. Tapi kalau kita lihat lagi kondisi saat ini, ada yang, Bante, hari ini saya dana ayam goreng ya. Ini ayam goreng, kira-kira ayam ini bunuh diri nggak sih? Enggak kan? Dan Buddha dengan sangat jelas, bahkan panatipata, baik itu untuk silanya biku, bikuni, samanera, samaneri, bahkan perumah tangga, itu adalah yang pertama, menghindari pembunuhan. Jadi kalau lihat dari sana, kira-kira
siswa Buddha boleh makan daging nggak sih? Itu yang jadi renungan bagi kita bersama. Oke. Nanti kalau saya bilang tidak boleh, nanti saya, loh kan saya nggak bunuh. Iya. Kembali lagi ke sila pertama, dan ingat, tidak ada seekor ayam pun yang ada di KFC sana yang menyerahkan diri untuk dibunuh, dikonsumsi. Itu. Oke. Jadi sebenarnya dari sana itu perlu, artinya masing-masing yang memahami apa yang Buddha katakan. Oke. Jadi dari sana artinya kalau untuk menjawab tadi pertanyaan apakah umat Buddha wajib vegan atau tidak untuk menghindari ini, ya berarti sebenarnya ya direnungkan kembali ya Ayah ya, terkait dengan tadi yang diceritakan oleh Ayah gitu, bagaimana yang Buddha ajarkan gitu ya. Jadi nggak ada persis bahwa boleh atau tidak, nggak ada hitam putih dikatakan boleh atau tidak, tapi dari apa yang Buddha tadi katakan ya kita perlu memahaminya. Dan tadi bahwa tidak ada satupun binatang yang kita makan itu dia menyerahkan diri kepada kita untuk kita makan gitu ya. Berarti sebenarnya di sana terjadi sebuah proses di mana kita sebenarnya membunuh gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya itu yang kita perlu pahami gitu ya, bukan soal kita memakan daging ya, tapi pada saat kita melakukan itu ada sebuah proses yang dimana ya tadi sila pertama juga itu adalah kita berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup gitu. Dan proses itu yang kita perlu sangat aware. Nah, kalau begitu menurut Ayah, jadi artinya tadi juga sempat pasti bahwa tadi kita ya, maksudnya cara kita hidup, kemudian itu menyebabkan terjadinya pandemi ini, penyebaran karena kita makan vegetarian atau apa gitu. Nah, saya tergelitik menurut Ayah, kalau jadi dari Ayah, apakah Ayah akan menyarankan kami untuk yuk let's go VJ gitu, misalnya ya, let's go VJ gitu, untuk meminimalkan atau pandemi ini atau apa gitu, gimana Ayah? Just curious. Kalau saya lebih menyarankan jaga pikiran kita, ucapan kita, dan badan jasmani kita. Kenapa? Kalau nanti saya bilang let's VJ, nanti ketika pikirannya kemana-mana, ucapannya kemana-mana, perbuatannya kemana-mana, percuma. Okay. Tetapi ketika kita bisa menyelaraskan pikiran kita, ucapan kita, dan badan jasmani kita dengan baik, maka perlahan-lahan kita akan mampu mengendalikan keserakahan yang ada pada diri kita. Dengan demikian, maka akan timbul kesadaran untuk mengurangi mengkonsumsi yang sekiranya tidak perlu dikonsumsi. Ya, ini di sini saya tidak saya tidak sedang membanggakan diri, tidak. Ketika saya sebagai perumah tangga, sebelum saya menginjakan kaki ke Wihara Weluwana, Ampel, saya masih main-main di Jogja. Di sana itu sembarang barang saya makan, kepiting, udang, dan ayam, dan sebagainya saya makan. Tetapi begitu menginjakan kaki ke Wihara Weluwana, di mana di sana memang guru saya, memang beliaunya vegetarian, saya bisa merasa, oh, tidak tertarik lagi dengan vegetarian ini. Dan sampai saat ini saya baik-baik saja, nggak vegetarian. Nah, ini muncul dari kesadaran kita sendiri. Jadi saya lebih berharap, ayo mari kita jaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Dengan demikian, ketika sila, samadhi, dan panya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan selaras, maka kebijaksanaan akan timbul. Dengan demikian, kita sebagai manusia akan bisa membedakan, memilah-milah mana yang sepantasnya kita lakukan, mana yang sepantasnya tidak perlu kita lakukan, mana yang sekiranya kita konsumsi, mana yang sekiranya tidak kita konsumsi pun kita akan baik-baik saja. Itu saya lebih mendukung yang seperti itu daripada let's vegetarian. No. Oke, jadi yang paling penting adalah tadi ya, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, kalau misalnya kita mampu melakukan itu, tadi ada sila, samadhi, dan kemudian munculnya panya, otomatis sebenarnya di situ dampaknya lebih luas lagi ya, Ayah. Jadi dengan kita mampu punya sebuah kebijaksanaan, kesadaran, mampu lebih mengerti, yang mampu memilah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Kalau kita lakukan itu, ya otomatis yang akan terjadi muncul, apakah itu berarti hal-hal yang ya, artinya ya tadi positif-positif yang baik, sehingga ya pas saat kita melakukan hal-hal yang baik, ya energi sekitar kita akan memberikan hal-hal yang baik, kesembuhan dan sebagainya, gitu Ayah. Iya, dan sedikit tambahan, perlu kita ingat, apa yang masuk ke mulut kita itu tidak berbahaya. Apa yang keluar dari mulut kita itu yang jauh lebih berbahaya. Kalau kita salah makan, yang keracunan kita sendiri. Tapi kalau kita salah ucap, itu bisa mencelakakan banyak orang. Jadi makanan bukan segalanya. Tapi ya, jaga pikiran,
ucapan dan perbuatan jasmani ini yang lebih utama. Oke, thank you Ayah. Dan kembali mau ke Pak Steve, tadi Pak Steve juga ada mengatakan bahwa terkait dengan bahwa saat ini misalnya tadi ya bahwa Pak Steve ada mengatakan bahwa umur manusia juga makin menua, lalu kemudian juga populasi makin berkembang. Nah, tapi di satu sisi kan Pak Steve bahwa di situasi saat ini sebenarnya kita makin melihat nih banyak perumah tangga yang lebih malas punya anak. Kayak misalnya di Jepang ya Pak Steve juga bahwa ada kan dikatakan sampai pemerintahnya itu mau mensubsidi atau apa supaya mereka mau punya anak gitu Pak Steve. Nah berarti sebenarnya ke depan itu populasi bukannya tidak akan lebih berkembang atau gimana gitu Pak Steve? Ya, kalau kita lihat orang-orang yang berpendidikan ya, yang berpendidikan itu melihat bahwa agar anaknya itu punya hidup yang bermutu, maka mereka mengurangi jumlah anak itu dengan ya jadi ada family planning. Jadi karena sekolah mahal, makanan yang bermutu itu mahal, pelajaran mahal dan lain-lainnya, maka banyak keluarga yang mengurangi anaknya gitu ya, sehingga menjadi 1 atau 2. Di Jepang itu sudah minus ya, dan beberapa negara-negara lain itu sedikit banget pertumbuhannya, tidak sampai 2%. Jadi mungkin dari 10 keluarga yang anaknya 3 cuma 1 keluarga. Jadi itu akan terjadi. Dan yang akan menciptakan hal itu adalah education. Jadi kalau sampai orang-orang yang makin banyak orang yang berpendidikan, maka akan makin kecil kemungkinan bahwa jumlah penduduk akan meningkat dengan pesat. Dan karena sekolah ini makin lama makin harus gitu ya, sampai tingkat SMA itu hampir di seluruh dunia sudah menjadi keharusan. Maka kemungkinan jadi para ahli mengatakan bahwa jumlah penduduk itu akan stop tumbuh sekitar tahun 2050. Jadi sampai pada tahun 2050 ketika jumlah penduduk sudah lebih dari 10 miliar, maka keadaan akan menjadi stabil, bumi akan punya penduduk sekitar 10 miliar selama beberapa tahun dan kemudian pelan-pelan berkurang. Jadi pelan-pelan menurun, entah sampai berapa gitu, karena belum dapat dilihat. Sebaliknya sekarang ini juga para negara-negara maju kan juga sudah mulai dengan serius ya membangun kayak stasiun angkasa luar. Dan jadi kemungkinan bahwa orang-orang akan ditaruh di angkasa luar kalau terlalu banyak itu sudah merupakan suatu rencana yang akan dilakukan. Jadi ada kayak gitu. Tapi menurut saya yang optimistis itu adalah setelah tahun 2050 kemungkinan penduduk akan flatten, akan merata dan kemudian pelan-pelan menurun. Itu akan membantu bumi. Tapi pada saat 10 miliar, maka tanah-tanah yang kosong seperti gurun Sahara gitu, mungkin sudah jadi taman Sahara karena mungkin sudah mulai ditanami gitu ya. Greenland yang sekarang nggak ada orang karena gara-gara naiknya suhu mungkin sudah bisa ditinggali. Kanada yang sekarang penduduknya 26 juta mungkin sudah akan jauh lebih padat gitu ya. Jadi seperti Amerika dan seterusnya. Yang parah memang masih negara-negara yang penduduk yang sangat banyak seperti China, India, itu dan Indonesia. Ya, itu harus berusaha untuk menurunkan. Dari ketiga ini negara yang paling besar tantangannya adalah India. Jadi terlalu padat dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan mengurangi penduduk.
Tapi tanda-tanda bahwa mereka akan sangat pandai itu ada. Mungkin akan membantu. Oke. Nah, kalau gitu apakah berarti pasti berarti ya kita perlu sangat selain artinya pandemi saat ini ya COVID-19 dan sebagainya. Sebenarnya ada hal yang kita juga perlu concern, yaitu adalah terkait dengan populasi kita yang dimana makin terus berkembang itu satu sisi dapat tadi ya merubah iklim sebenarnya. Saya pernah baca salah satu yang selain pandemi COVID ini juga salah satu yang kita perlu concern itu adalah perubahan iklim ini, karena dengan perubahan iklim ini juga dapat menciptakan isu tersendiri gitu pasti. Salah satu hal yang sangat, bahkan kalau nggak salah terakhir di detik.com Bill Gates ya juga mengatakan bahwa perubahan iklim ini sebenarnya juga dapat membunuh banyak manusia juga gitu. Ya, kita manusia ini tidak bisa, kita tidak sekuat yang kita duga. Jadi kalau dunia itu lebih dingin beberapa derajat, maka banyak sekali orang-orang tua yang akan meninggal. Kalau suhu itu meningkat beberapa derajat terlalu panas, banyak orang tua yang akan meninggal. Jadi, nah sekarang kan arahnya ini cuaca makin lama makin panas. Nah, ini sudah hampir pasti nanti yang akan jadi korbannya lebih dulu adalah yang paling tua sama yang paling muda. Itu akan kena. Bill Gates kemarin atau pagi ini dia bilang bahwa sebaiknya orang-orang yang punya uang itu mulai stop makan daging sapi sama sekali. Jadi sebaiknya kita mulai makan daging buatan, dan itu bisa dilakukan lewat lewat cloning. Itu bisa dilakukan. Ada perbedaan rasa yang sangat sedikit sekali sehingga hampir tidak terasa. Jadi kita bisa tetap makan daging. Itu betul-betul daging. Tetapi binatangnya itu tidak perlu harus menderita, dan tidak perlu ada gas metan yang keluar, tidak perlu ada global warming dan lain-lain. Itu pasti merupakan suatu perubahan besar, tapi menurut saya sudah pasti akan terjadi. Oke, berarti sebenarnya anggap aja pandemi COVID-19 ini sebenarnya juga mengajari kita sesuatu ya, artinya bukan mengajari, artinya lebih memunculkan lagi sebuah kesadaran bahwa kita juga perlu mulai mengubah perilaku kita gitu ya pasti. Jadi artinya termasuk salah satunya mengurangi makan daging gitu, terus kemudian tadi memelihara binatang-binatang dalam jumlah yang banyak gitu. Itu hal-hal yang kita perlu mulai perhatikan terkait dengan perilaku-perilaku kita seperti itu ya pasti, karena perilaku-perilaku ini ya sebenarnya juga bukan karena COVID-nya sendiri, tapi karena itu tadi mengirimkan gas metan tadi ke atas, lalu kemudian menyebabkan terjadi perubahan iklim ini yang sebenarnya juga menjadi salah satu concern yang kita perlu perhatikan ke depannya gitu pasti. Iya, betul. Dan salah satu hal yang akan terjadi adalah yang sekarang sudah terjadi, itu adalah munculnya artificial intelligence. Jadi komputer atau teknologi yang mungkin bahkan akan lebih pandai daripada manusia. Jadi kelak misalnya saat ini kenapa Sinovac vaksin itu bisa jadi lebih cepat daripada yang lain, karena begitu di Wuhan terjadi pandemi ya, maka pemerintah Cina segera minta pada para praktisi ya, artificial intelligence untuk mulai memeriksa semua data-data dari pasien-pasien pasien-pasien COVID gitu, sehingga mereka akhirnya bisa menemukan sangat cepat. Kalau di zaman yang lampau untuk mendapatkan vaksin itu bisa perlu waktu sampai 40 tahun. Tapi kali ini kita dalam waktu 1 tahun saja kita sudah bisa menemukan. Jadi ini suatu hal yang juga bagus, suatu tren yang luar biasa. Ke depan bagaimana dengan pandemi-pandemi yang ke depan, maka vaksinnya bisa ditemukan dalam waktu yang sangat singkat dengan bantuan dari para artificial intelligence. Jadi dunia 3-4 tahun yang mendatang itu mungkin sudah luar biasa berbeda ya daripada dunia yang kita hadapi. Ini saya jadi penasaran Pak Steve. Kita punya waktu mungkin sekitar 15 menit lagi ya.
Nah, bagaimana pandangan Pak Steve itu terkait dengan artificial ini kan Pak Steve sebagai pengamat artificial intelligence ini, bagaimana Pak Steve melihat peranan artificial intelligence ini untuk kontribusi terhadap kehidupannya manusia ini gitu. Tadi Pak Steve sudah jelaskan sekilas. Manusia mengalami beberapa revolusi yang luar biasa sejak kira-kira Homo sapiens sapiens gitu ya. Jadi sapiens itu kan artinya bijaksana. Jadi sejak manusia betul-betul bijaksana sekitar 100.000 tahun yang lalu, itu manusia mengalami beberapa revolusi. Yang paling pertama itu 50.000 tahun yang lalu, ketika kita mengalami cognitive revolution, di mana otak kita itu berubah. Sesuatu terjadi pada 50.000 tahun yang lalu, dan sejak 50.000 tahun yang lalu kita ini jauh lebih pandai daripada saudara sepupu kita yang lebih banyak bunuhnya gitu ya. Sehingga kita itu meninggalkan mereka jauh sekali. Pada saat kita 100.000 tahun yang lalu, manusia bukan hanya satu-satunya kita. Masih ada Australopithecus, ya masih ada. Kalau saya tidak salah, saya baca itu masih ada 7 sampai 9 jenis manusia yang lain. Tapi 50.000 tahun yang lalu, Homo sapiens mengalami revolusi, dan kemudian mereka kita tinggal dengan sangat cepat. Jadi 10.000 tahun yang lalu kita mengalami revolusi lagi, yaitu revolusi peternakan ya. Untuk pertama kalinya kita melihat bahwa ternyata kita tidak harus berburu terus-menerus. Ternyata bahwa kita tidak usah harus hanya mengambil buah-buahan, tetapi ternyata kita bisa menanam sehingga buah-buahan itu muncul. Kita ternyata bisa memelihara binatang sehingga mereka bisa punya anak. Itu 10.000 tahun yang lalu. Nah, setelah itu maka hidup manusia menjadi sangat berubah setelah revolusi yang itu. Kemudian sekitar 150 tahun yang lalu kita mengalami revolusi industri, ya, di mana kita bisa menghasilkan barang-barang yang sama dalam waktu yang sangat singkat karena mesin. Terakhir revolusi yang dahsyat luar biasa yang kita alami itu adalah revolusi digital, di mana mendadak hidup ini bukan hanya ada di lingkungan sini, tetapi ada suatu alam yang baru, ya, alam yang terdiri dari angka 010101. Mendadak kita bisa menciptakan begitu banyak hal, ya, hanya dari meja kita, hanya karena kita memprogram sesuatu. Itu membuat hidup kita ini menjadi jauh lebih murah, menjadi jauh lebih mudah, menjadi jauh lebih luar biasa. Kepandaian kita sebetulnya didorong oleh revolusi digital. Namun semua revolusi, kecuali cognitive revolution, semua revolusi mungkin akan kalah dibandingkan dengan revolusi artificial intelligence. Karena dengan munculnya artificial intelligence, maka Homo sapiens, bukan saja kita telah dapat menciptakan, gitu ya, kita dapat menciptakan sebuah makhluk yang lebih pandai daripada manusia. Jadi bahkan saat ini ada buku yang namanya itu Homo Deus, ya, yang ditulis oleh saya lupa namanya, orang Israel yang sangat menarik. Siapa ya, nggak salah Fari atau apa gitu ya namanya. Ya, nah dia mengatakan bahwa manusia hari ini telah lebih powerful daripada dewa-dewa di masa lalu. Jadi kalau kita lihat semua mitologi dari berbagai bangsa, gitu, para dewanya dia cuma isanya begitu-begitu aja. Tapi manusia ini bisa menciptakan jauh lebih dahsyat, gitu ya, daripada para dewa yang disebutkan di masa lalu. Jadi kita sudah melampaui ilmu para dewa. Nah, sekarang kita bahkan menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada kita. Jadi mungkin buku yang akan dimunculkan kelak itu adalah artificial intelligence Deus, gitu ya. Artificial intelligence sebagai Tuhan yang baru. Kelak kita akan yang menghuni bumi ini bukan lagi makhluk yang diciptakan dari rahim, gitu ya, tapi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh manusia, dan kemudian makhluk yang diciptakan manusia ini akan menciptakan lagi makhluk yang lebih pintar lagi, dan seterusnya. Jadi apa yang dituliskan oleh agama-agama itu mungkin
kita sudah jauh sekali melampaui melampaui semua bayangan manusia-manusia dan para tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu ya, yang mungkin kala ini kita baru ngerti apa yang dimaksudkan oleh Buddha, kita baru ngerti gitu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus, oleh Krishna. Karena di zaman mereka mengetahui apa yang kita ketahui dan mereka mengalami kesulitan luar biasa gitu ya, untuk menjelaskan. Nah, tapi sekarang kita semua akan memiliki kecerdasan ya, kepandaian, penglihatan, wisdom seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi kita akan bisa melihat hal-hal itu. Jadi revolusi artificial intelligence itu akan luar biasa merubah segalanya. Sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang nggak sekolah sudah nggak usah kerja gitu ya. Nggak mungkin kerja karena begitu mereka kerja, mereka memboroskan waktu. Padahal kalau para robot yang melakukan artificial intelligence itu 24 jam kerja, happy terus, ya kan? Kalau listriknya mati dia nyalain sendiri, setiap saat dia bisa dia bisa mengupdate dirinya sendiri. Semua pengalamannya hari itu bisa dia masukkan jadi data dan kita perlu waktu kira-kira 3 hari untuk membahas tentang artificial intelligence. Jadi kalau Pak Yudi cuma ngasih saya 15 menit nggak cukup. Ternyata saya baru dikasih tahu katanya ada waktu 1,5 jam total, tapi berarti masih ada lebih dari 15 menit. Tapi so far dari barusan Pak Steve katakan bahwa berarti sebenarnya saya malah muncul dalam benak saya tadi mau seperti kayak confirm ke Ayah juga bahwa berarti sebenarnya saya sebagai personal, sebagai manusia punya waktu luang untuk praktek gitu. Jadi kayak punya waktu untuk praktek meditasi, praktek hidup berkesadaran dan sebagainya. Sudah akan ada robot yang akan menggantikan pekerjaan saya sehari-hari gitu. Itu yang muncul dalam benak saya gitu. Mungkin pertama Pak Steve dulu, baru habis itu saya ke Ayah gimana tanggapannya terkait dengan hal itu gitu. Gimana Pak Steve? Betul banget. Jadi sekarang para ahli mengatakan bahwa kita yang tidak sepandai jadi robot ya katakanlah ya robot dengan kepandaian artificial intelligence ini kan tidak pernah marah, tidak pernah capek. Jadi selalu bisa senyum, kita bisa dan kata-kata yang mereka gunakan ya. Kata-kata yang mereka gunakan itu adalah kata-kata yang paling menyenangkan kita. Jadi misalnya di Cina sekarang ini sudah ada robot ya yang suaranya itu kalau dia ngomong semua cowok langsung jatuh hati. Karena dia menggunakan wave, dia menggunakan wave ya, gelombang yang paling cocok untuk cowok. Mungkin Wahyudi pernah ngeliat ya, cewek yang cakep sekali, tetapi suaranya itu berat gitu ya. Enggak, kamu mau jatuh cinta tapi nggak jatuh. Gitu ya. Langsung beda gitu. Karena suaranya berat gitu ya. Atau kamu jatuh cinta pada seorang cewek, kemudian suara cewek itu melengking luar biasa. Dia ngomong sedikit terus kupingmu sudah langsung sakit. Jadi ada wave, ada vibration, ada gelombang yang memang sangat disukai oleh cowok. Dan robot ini itu sudah punya itu. Jadi kalau dia ngomong, semua cowok itu langsung berhenti kerja gitu. Saking lemesnya dengerin suaranya yang begitu. Badannya juga gitu ya. Badannya itu sudah dicari badan kayak apa yang mohon maaf ya mohon maaf ini sama sekali tidak itu ya. Tidak nyerempet ke tangga. Ini cuma cerita itu. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga badannya itu paling cocok gitu ya, yang paling disukai gitu. Nah, jadi itu baru untuk menarik seleranya cowok. Untuk kerja bagaimana? Saat ini di Jepang ya, coffee shop itu sudah pakai robot yang sangat presisi gitu, sehingga mereka tuh bisa membuat kopi yang sama gitu ya, dengan jumlah yang begitu banyak yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan jadi orang-orang yang datang pergi ke coffee shop yang dilayani oleh robot itu banyak sekali, karena mereka bisa minta persis apa yang diinginkan. Robot-robot itu juga jauh lebih kuat daripada manusia, mereka bisa kerja 24 jam. Ya. Jadi kemajuannya luar biasa. Jadi bagaimana dengan manusia?
duta besar Swedia untuk Indonesia ini sudah mengatakan bahwa menurut beliau ya, ini ibu-ibu, menurut beliau di Swedia kemungkinan lebih dari 50% orang itu akan dibiayai oleh pemerintah Swedia untuk tidak melakukan apa-apa. Wow. Jadi pekerjaan mereka akan di take over oleh artificial intelligence. Karena kalau pakai artificial intelligence, maka Swedia akan menjadi jauh lebih produktif. Nah, bagaimana dengan kita-kita? Kita-kita akan, kalau pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang berulang-ulang, maka hampir pasti akan di take over oleh artificial intelligence. Jadi satu-satunya jenis jadi kalau jadi banyak sekali pekerjaan yang akan di take over oleh artificial intelligence. Hampir nggak ada sebetulnya yang tidak dapat di take over oleh artificial. Itu hampir nggak ada. Tetapi untuk jangka pendek, maka pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan strategi, yang membutuhkan inovasi, yang membutuhkan creative thinking, itu tuh mungkin masih bisa bertahan. Namun pekerjaan-pekerjaan yang mengulang, pekerjaan seperti lawyer yang cari kasus-kasus di masa lalu, pekerjaan mengajar, pekerjaan buat mobil, pekerjaan di pabrik, itu akan hilang dalam waktu. Ini nggak terlalu. Oke. Berarti termasuk mengajar, berarti nanti kalau misalnya peranan seorang guru jadi makin berkurang gitu ya. Tapi oke, sebelum ke sana, Ayah gimana? Pendapat Ayah berarti dengan misalnya tadi ini malah jadi agak merempet ke artificial intelligence ya, tapi pengen tahu juga pandangan Ayah, karena kan Buddhis kan juga salah satunya perlu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, dan sekarang ini kan memang teknologi artificial intelligence sudah mulai ada gitu, dan ya satu sisi dapat membawa hal yang baik, di satu sisi juga di mana juga dapat juga mengganggu ya, segala sesuatu kan ada dua hal gitu ya. Tapi kalau tadi dengar Pak Steve ya, bahwa di mana akan ganti robot dan sebagainya, apakah ini berarti sebenarnya kesempatan manusia untuk mendapatkan mencapai pencerahan itu jadi lebih terbuka gitu ya, karena ada waktu luang yang lebih banyak gitu, Ayah. Gimana ya. Ayah? Terima kasih. Saya lihat ini perkembangan teknologi ini sangat-sangat membantu ya. Segala sesuatu itu seperti pisau, mata pisau. Tergantung kita menggunakannya. Menggunakan untuk motong sayur atau gunakan motong orang. Nah, kalau gunakan untuk motong sayur, maka pisau ini akan sangat bermanfaat. Kalau digunakan untuk bunuh orang, motong orang, nah ini akhirnya pisau dianggap salah. Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Khususnya saya tidak mampu menjelaskan sekeren yang dijelaskan oleh Pak Stef, karena saya jujur saya itu sangat gaptek. Tetapi ketika di masa pandemi ini saya merasa sangat-sangat tertolong. Artinya apa? Dulu ketika sebelum pandemi, saya itu satu minggu bisa turun naik pesawat berapa kali. Sampai saya itu kadang pulang dari Jakarta ke Semarang, saya tuh nggak sempat pulang ke wihara, angkat koper langsung ke kampus, atau bahkan dari kampus langsung angkat koper ke Jakarta, tanpa pulang ke wihara lagi. Sampai pernah, saking sudah capeknya, sementara saya harus lagi pergi ke tempat lain, saya ke rumah sakit hanya buat infus. Itu karena rumah sakitnya di depan wihara, itu jalan kaki sendiri ke rumah sakit buat infus, sampai saya bercandain gini, ini kayaknya saya pasien paling tabah ke rumah sakit infus sendiri. Tetapi ketika kita masa pandemi ini kita mampu menggunakan teknologi, yang biasanya saya harus ke sana ke sini, yang mendengarkan Dhamma Desana saya hanya orang yang saya datangi. Tetapi di masa pandemi ini, begitu Zoom dinyalakan, begitu di live streaming dari seluruh penjuru Indonesia bisa. Bahkan ketika kemarin tahun lalu ada seorang perempuan yang kami ketemu di Kamboja, beliau mengambil sila atas sila sebagai seorang anagarika, kami hadir. Nah, awal Januari kemarin beliau ditabis menjadi seorang Samaneri, kami juga bisa hadir di pentabisan mereka dengan menggunakan apa? Ya, platform Zoom ini. Jadi tergantung, semua sangat tergantung kepada
kita sendiri bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Hmm. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka itu akan sangat bermanfaat. Jika tidak, barang sebaik apapun itu akan menjadi sampah. Iya. Demikian. Oke, masih ya. Nah, berarti artinya di saat ini ya, dengan ini kembali lagi. Nah, benar-benar artinya di sini kemampuan kita ya tadi untuk memilah, untuk bagaimana kita mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan keinginan-keinginan tadi manusia untuk makan daging atau apa gitu. Tadi kan Ayah sudah sempat menginformasikan bahwa kita perlu waspada dengan keserakahan kita sehingga kita perlu jaga pikiran, ucapan, dan perbuatan gitu. Nah, dalam keseharian kita ini, bagaimana ya menurut Ayah cara kita melatih diri yang akan membantu kita untuk lebih meningkatkan kesadaran-kesadaran ini, sehingga kita mampu lebih mawas diri, sehingga kita tidak konsumsi berlebihan, makan berlebihan, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita lakukan, yang dimana itu dapat menciptakan pandemi dan sebagainya gitu dari ajaran Buddhis gitu, Ayah. Iya. Pertama dan utama yang diajarkan oleh Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu adalah mengubah bagaimana kita menanamkan mindset kita. Itu zamannya Buddha. Tetapi ketika di Buddhaghosa, karena di zaman Buddha banyak yang berpandangan salah. Tetapi di zamannya Buddhaghosa dalam Visuddhimagga, yang diubah duluan adalah sila. Sila, oke. Sila yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita melihat lagi lebih jauh dalam Brahmajala Sutta, itu Buddha juga menjelaskan berbagai tingkat sila. Baik untuk rumah tangga hingga monastik. Jadi, untuk bisa kita senantiasa mawas diri, yang harus kita jaga pertama dan utama adalah sila. Sila adalah fondasi awal. Jika kita tidak mampu menjaga sila dengan baik, maka tidak akan mampu mengembangkan batin, tidak akan mampu melaksanakan meditasi dengan baik. Dengan kita tidak mampu melaksanakan meditasi dengan baik, tidak akan pernah muncul kebijaksanaan pada diri kita. Jadi, jaga sila. Ketika kita jaga sila kita, misalnya kita ambil contoh panatipata, wera, manis, sika, padang, samadhyami bagi rumah tangga. Selama ini kita selalu mengartikan panatipata itu hanya sekedar melakukan pembunuhan terhadap makhluk lain. Yeah. Ternyata kata dari panatipata itu tidak perlu sampai membunuh. Ketika menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain, itu sudah termasuk panatipata. Wow. Ketika kita mampu menjaga sila dengan baik, sila pertama ini, kita tidak akan pernah menyebabkan ketidaknyamanan kepada makhluk lain. Misalnya kalau kita kadang kan lihat semut nih, kok gemes ya, banyak banget semut ditoel. Nah itu kan sudah menyebabkan ketidaknyamanan. Lah saya kan nggak bunuh, nggak panatipata. Ini sudah panatipata. Wow. Jadi ketika kita sadar akan hal ini, makhluk sekecil apapun kita tidak akan menyakitinya. Jadi jagalah sila kita dengan baik. Dengan sila yang baik, maka kita akan mampu mengembangkan kesadaran kita. Karena kalau mindfulness, samadhi, kalau kita melihat arti kata yang lebih mendalam lagi, itu lebih ke fokus pada satu hal. Artinya kita ketika kita melakukan satu, kita itu tahu kita lagi ngapain sih. Biasanya kan kalau sambil makan, sambil ngomong, kita akhirnya yang dimakan masuk ke mulut apa, yang diomongin nggak tahu apa. Nah, ketika kita benar mampu fokus ke satu hal, ketika kita makan, kita sadar kita makan, ketika kita berbicara, kita sadar kita sedang berbicara, ini akan membuat kita lebih mawas diri. Oh iya, saya sedang berbicara dengan Pak Wahyudi. Saya harus berbicara dengan tutur kata yang baik. Saya harus berbicara dengan nada yang lemah lembut. Nanti jangan sampai seperti yang tadi Pak Stef bilang, begitu ngomong buat orang sakit telinga, teriak. Nah, ini samadhi. Ketika kita mampu dengan menjaga sila dengan baik, kita mampu mengembangkan samadhi, secara bertahap kebijaksanaan akan muncul. Ketika kebijaksanaan muncul ini, maka kita akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Dengan demikian akan membantu kita untuk memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, mana yang pantas kita lakukan, mana yang sekiranya tidak pantas kita lakukan. Inilah
yang akan membantu kita membebaskan diri kita dari penderitaan sebagai manusia putu jana. Jadi nggak usah bilang jauh-jauh untuk jadi sotapana, sakadagami, adagami, itu masih terlalu jauh. Jadi manusia normal yang bisa hidup dengan normal, tetap berpegang teguh dengan sila, maka kita akan menuju ke sana. Kalau untuk menjadi manusia normal, manusia biasa yang hidup di dunia ini, kita tidak mampu untuk menjaga sila, mengembangkan samadhi, sehingga menimbulkan panya kita, nggak usah cerita tentang arahat dan sebagainya. Jadi kita jaga sila sebagai pondasi ibadat rumah. Jika pondasi itu kuat dan kokoh, rumah tidak akan mudah roboh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita mampu menjaga sila dengan baik, maka kita akan mampu mengembangkan samadhi dan mengembangkan panya, maka kita akan bebas dari penderitaan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Makasih Ayah, saya jadi lebih tahu lebih detail lagi terkait dengan sila pertama ya, bahwa yang dimaksud dengan Panatipata Weramani. Saya berusaha ingat lagi tiap pagi kalau lagi baca. Oke, Panatipata Weramani itu ternyata bukan hanya sekedar bahkan menciptakan kondisi tidak nyaman. Saya jadi teringat gitu, kadang-kadang kalau di rumah gitu ya, ada misalnya lihat kumbang atau apa gitu kan, suka ngambil, suka apa, terus kemudian dilempar ke bawah, itu sebenarnya mungkin dia merasa nggak nyaman gitu ya. Saya pikir, oh ini kan berarti saya minimal nggak bunuh dia gitu. Ternyata sebenarnya saya sudah menciptakan sebuah kondisi yang tidak nyaman untuk binatang tersebut gitu. Oke, nah kembali ke Pak Steve, kalau kita mampu mempraktekkan yang tadi seperti Ayah bilang, Pak Steve, terkait dengan efek dari pandemi ini atau apa terhadap manusia ke depannya, gimana Pak Steve, menurut pandangan Pak Steve? Gimana pertanyaannya? Jadi kalau misalnya kita mempraktekkan apa yang tadi Ayah sebut, bahwa kita melatih sila, lalu kemudian kita kita menjalankan sila, kita melatih samadhi, dan kemudian terjadinya mengembangkan panya atau kebijaksanaan itu sendiri. Kalau artinya manusia kita melakukan hal tersebut, efek terhadap tadi misalnya menjaga bumi, karena salah satu hal yang saya juga baca dari tulisan Pak Steve adalah sebenarnya kita juga sebenarnya dalam proses, kalau kita tidak waspada, kita sebenarnya membunuh bumi ini gitu. Nah, kalau kita mempraktekkan hal tersebut, efeknya terhadap bumi bagaimana Pak Steve? Saya baca ya sesuatu yang cukup menyedihkan. Jadi kalau ada binatang yang punah saat ini kan karena cara hidup manusia, maka binatang-binatang yang punah itu banyak sekali. Ketika seekor binatang punah, maka bumi itu menangis gitu. Karena satu rantai itu ada yang hilang. Dan jumlahnya kan makin lama makin banyak. Tetapi kalau manusia yang punah, maka bumi itu akan sangat berbahagia. Karena mereka akan bisa mengembalikan keseimbangannya. Jadi manusia dengan ketamaannya ya, itu memang betul-betul menciptakan penderitaan yang besar. Saya sangat senang sekali ya mendengarkan apa yang dikatakan Ayah gitu. Sampai air mata saya berlinang-linang, diingatkan gitu. Itu bagus banget gitu. Menurut saya memang loba itu luar biasa pengaruhnya terhadap nasib bumi. Kemudian tentu saja moha, ya, ketidaktahuan kita itu betul-betul berperan. Dan kemudian keinginan kita untuk menyenangkan diri sendiri sehingga kita mau menyakiti orang lain atau dosa itu betul-betul berperan. Jadi saya senang sekali bahwa di negara maju seperti di Eropa dan di Amerika itu agama Buddha itu meningkat banyak. Juga di Indonesia sendiri ya, beberapa teman-teman yang beragama samawi itu mulai respect gitu ya, kepada ajaran agama Buddha. Nah, jadi saya punya harapan besar gitu ya, bahwa ajaran Buddha itu mulai terasa
betul-betul berperanan. Sebab ini bukan karena kita, gitu ya, bukan karena kita. Menurut saya justru perubahan-perubahan yang positif ini muncul karena orang-orang Barat itu tuh mengenal agama Buddha dan mereka mulai menulis. Gitu ya. Mereka mulai menulis berbagai buku yang luar biasa. Nah, kalau di Indonesia saya mohon maaf gitu ya, bukunya itu sangat membosankan. Gitu. Buku-buku agama Buddha ini sangat membosankan. Saya juga melihat bahwa buku-buku agama Buddha yang diterbitkan di Indonesia bahkan sesama Bante pun juga nggak kepingin baca gitu ya, karena sudah tahu isinya seperti apa. Tapi kalau kita melihat buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Barat, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, itu betul-betul bagus. Gitu. Dan ini membuat orang-orang yang berpendidikan itu mulai pindah. Juga orang-orang selebriti yang ada di Barat itu kan dengan berani, dengan tidak malu-malu, bahkan dengan bangga ya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Buddhis. Justru sekarang sudah terjadi sedikit kebalikan, gitu, di mana para pengikut Kristen Katolik yang ada di Barat itu mulai agak malu, gitu ya. Kalau mereka tetap berpegang pada kayak gitu. Jadi di gereja Katolik misalnya dia sudah apa namanya Paus kan mulai berpikir, gitu ya, kenapa kok berkurang sementara agama Buddha meningkat gitu. Namun untuk jadi itu yang pertama gitu. Ajaran ini sangat bagus sekali untuk membuat kita untuk membuat kita lebih menyehatkan tubuh. Yang kedua itu adalah Blue Zone ya. Blue Zone itu adalah kalau saya tidak salah 9 tempat di dunia gitu ya, di mana orang-orangnya itu hidup sesuai dengan mirip gitu ya dengan apa yang diajarkan oleh Buddhis, yaitu mereka sangat sedikit makan daging, kemudian mereka betul-betul penuh kasih sayang, mereka tidak ngoyo kalau kerja, tidak mati-matian seperti orang-orang orang-orang greedy gitu ya, orang-orang tamak yang dipikirin terus duit gitu. Orang-orang ini enggak. Misalnya di Sardinia, di Itali gitu ya, Loma Linda di Okinawa. Jadi mereka itu betul-betul enjoy ya hidupnya seperti yang masih ada teman, masih ada keluarga, dan ternyata orang-orang ini hampir tidak ada satupun di daerah mereka yang kena COVID. Jadi itu tanda gitu, bahwa kalau di Sardinia dari sekian banyak ratusan orang yang hidup di sana, yang kena COVID cuma 1 dan itu karena dia pulang dari luar negeri. Jadi kalau di Sardinia sendiri nggak ada gitu. Sampai orang-orang yang berumur 80, 90, 100 pun itu tidak kena COVID. Jadi itu menurut saya apa yang dikatakan sama Ayah ya, kalau kita betul-betul tepati maka hampir pasti bahwa kita bukan hanya akan sehat gitu ya, menyehatkan bumi ini, tetapi secara praktis, secara konkret ya, itu akan membuat kita lebih sehat ya dari penyakit-penyakit seperti COVID. Oke, nah jadi di sini ada ini saya mau ada pertanyaan singkat, mudah-mudahan ini dapat jadi singkat ya, nah, terkait dengan antara musibah saat ini dengan kiamat. Kan kita tahu nih kadang ada ditulis di suta, bahkan juga di kitab suci yang lain bahwa misalnya ada hubungannya pada saat mulai banyak penyakit, wabah penyakit itu sebenarnya tanda-tanda ke kiamat gitu. Nah, menurut pandangan kita akan mulai ke ayat terlebih dahulu, baru nanti ke pastif ya. Jadi gimana pandangan hal tersebut gitu? Apakah bahwa berarti saat ini kita sedang dalam proses menuju ke kiamat kah atau gimana gitu? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Kalau kita melihat apakah saat ini kita sudah sangat dekat dengan kiamat? Ini kalau kita merujuk ke Tata Surya Sutta, masih sangat jauh, Pak. Okay. Masih sangat jauh. Kenapa? Di sana dikatakan bahwa untuk proses kiamat itu usia manusia itu turun sampai 10 tahun. Kondisi usia manusia itu 10 tahun. Oke. Okay. Lalu bumi ini muncul, ya kalau saat ini satu matahari
Di sana ketika satu matahari muncul dan tenggelam, akan langsung muncul lagi satu matahari. Artinya sudah tidak ada malam. Terjadi kemunculan dua matahari. Kemunculan dua matahari ini berlangsung sangat lama. Dan hingga waktu jangka yang cukup lama, muncul lagi 3 matahari, 4 matahari, 5 matahari, 6 matahari, 7 matahari. Nah, ketika sudah sampai masa muncul 7 matahari ini, bumi sudah tidak sanggup. Bahkan bukan hanya bumi, seluruh galaksi hancur, meleleh. Di sanalah terjadi kehancuran bumi, kehancuran dunia ini. Jadi kalau kita merujuk kepada Satta, Surya, Sutta, kiamat masih sangat jauh. Jadi artinya apa? Kita masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan bumi kita, untuk menyelamatkan yang lain. Dengan cara menjaga sila kita, mengembangkan samadhi hingga mampu mencapai banyak kebijaksanaan. Demikian. Oke. Masih ya. Kalau dari Pak Steve, gimana Pak Steve terkait dengan tanggapan ini Pak Steve? Kalau kiamat dari sisi sains ya, itu jadi bumi ini unik ya. Bumi ini bumi kita. Ini terbentuk karena Big Bang sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Nah, dan kebetulan kepingan-kepingan Big Bang itu membentuk bumi seperti yang kita miliki hari ini. Di tata surya kita itu kan masih ada planet Mars, Merkurius, Venus, apa segala macam, di mana kita tidak bisa hidup. Kita hanya bisa hidup di bumi ini karena pas jumlah nitrogennya sekian, jumlah oksigennya sekian, jumlah hidrogennya sekian. Sehingga dan jaraknya kita dari matahari itu pas 8 menit ya, 8 menit cahaya, sehingga panasnya itu pas, gitu. Sehingga kita bisa hidup, airnya tidak menguap dan lain-lain. Namun 1 miliar tahun lagi, 1 miliar tahun lagi, itu bumi, matahari itu akan makin lama makin panas. Semua matahari akan makin lama makin panas dan mereka pada akhirnya akan menjadi red giant, gitu ya. Tubuh mereka akan berkembang dan mereka akan menjadi panas dan planet-planet yang mengelilingi mereka akan terbakar. Nah, ini akan terjadi pada matahari kita. Jadi tidak ada hubungannya sama apa yang kita lakukan, tapi 1 miliar tahun lagi matahari kita ini akan lebih panas sekitar 10% daripada saat itu. Dan pada saat itu nggak ada dari kita yang akan bisa bertahan. Jadi kita harus lari. Tapi sebelum 1 miliar mestinya manusia sudah bisa buat planet buatan ya. Sebab manusia ini udah ilmunya, apalagi kalau dibantu sama artificial intelligence, ya pointernya sudah karu-karuan gitu ya. Jadi kalau itu tuh kalau yang kita katakan tentang kiamat ya Pak. Oke. Dan ini sedikit menggelitik ya, maksudnya juga ini ngambil sedikit dari tulisannya Pak Steve ya, ada yang terkait dengan, kan ada kata-kata nih, untungnya konon sebelum hari kiamat itu akan muncul dewa atau tokoh setengah dewa untuk menyelamatkan kita. Ini untuk menyelamatkan kita. Misalnya baik Wisnu turun sebagai avatar atau di akhir zaman Yesus, Buddha Maitreya dan sebagainya gitu. Nah, ini pengen juga nanti pandangan Ayah terkait dengan Buddhis atau dari tulisan ini dari Pak Steve gitu ya, bahwa apakah ada kemungkinan bahwa nanti kiamat, dan kemudian pasti sebenarnya menarik dari tulisan Pak Steve itu adalah kemudian pasti mengkaitkan dengan apakah jangan-jangan sebenarnya mungkin COVID ini adalah cara mereka memperingatkan kita, sehingga jadi kita tidak perlu terlalu mengeluh, justru kita perlu membantu para tokoh suci itu untuk menyelamatkan dunia gitu. Jadi seakan-akan bahwa bukan seakan, artinya menarik gitu waktu Pak Steve kemudian mengkaitkan dengan mungkin COVID ini adalah cara mereka memperingatkan kita gitu. Dan dengan turunnya para let's say para kelahiran lagi dengan banyak, mungkin di sini sebutnya banyak nabi atau apa gitu. Nah, pengen tahu nih Pak Steve, pandangan bahwa pas kita kiamat akan ada kelahiran, ada turun para, kalau di Buddha kan katanya nanti ada kelahiran Buddha berikutnya, Buddha Maitreya gitu ya.
Nah, terus kemudian Pak Steve tadi juga mengkaitkan dengan bahwa COVID dengan kondisi itu gitu. Nah, gimana Pak Steve? Kalau kita ngelihat mitologi itu ya, seperti misalnya kalau di Hindu itu kan kita ini sekarang ada di era Kali Yuga, ya, situasi yang sangat buruk. Kalau menurut Hindu, maka 7.000 tahun lagi ini dunia akan kiamat. Jadi 7.000 jadi dan sebelumnya selama 100 tahun kita akan terlalu panas selalu. Kemudian sudah tidak bisa diapa-apain, itu bakal habis. Jadi itu kalau dari itu. Tapi sebetulnya yang ingin saya katakan itu adalah bahwa mungkin ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh spiritual gitu ya, para dewa yang melihat dan kita kayaknya perlu dibantu, maka mereka mulai gitu ya turun ya, COVID. Mungkin kalau dari Mahayana akan ada bodhisatwa gitu ya, yang turun juga, yang misinya turun ke dunia ini karena mereka bersumpah untuk tidak masuk nibbana sebelum makhluk terakhir yang ada itu masuk nibbana, barulah mereka. Nah, mungkin para bodhisatwa ini muncul menggunakan COVID sebagai cara untuk menyadarkan kita. Jadi ya saya cuman kepingin mengatakan bahwa jangan terlalu bingung gitu ya, jangan terlalu bingung. Kalau di Buddhism kan ya anatta gitu ya, anatta itu yang paling saya sukai. Gitu ya. Artinya nggak usah terlalu melekat lah pada diri kita yang sebetulnya tidak ada ini. Gitu. Marilah kita gunakan COVID ini untuk membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Kita anggap aja bahwa para tokoh spiritual itu datang bantu kita menggunakan COVID ini untuk mengingatkan kita gitu ya. Iya. Oke, masih pasti. Dari Ayah terkait dengan hal ini gimana? Ya, kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini, kalau kita lihat dari kacamata Buddha, ini adalah sesuatu yang sangat alami. Kenapa menjadi tidak alami? Itu menjadi tidak alami itu karena manusia itu sendiri. Kenapa? Kita melihat, saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang alami. Apapun yang terjadi di dunia ini itu ingat, tidak semata-mata itu karena hasil karma buruk manusia. Apapun yang terjadi di dunia ini ada hukum alam yang mengaturnya, yang kita kenal dengan istilah niyama. Dan ini ada 5, yaitu panca niyama yang terdiri dari utu niyama, bija niyama, kama niyama, citta niyama, dhamma niyama. Nah, COVID ini kalau kita lihat munculnya yang dari mana? Dari bija niyama ini, di mana terjadi mutasi-mutasi virus. Dan ini bisa menjadi pandemi sampai seperti hari ini karena apa? Karena kama niyama. Manusia ketika sudah diingatkan, katakanlah, patuhi protokol kesehatan 5M, tapi mereka mengabaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tertular semakin banyak. Coba kita bayangkan ketika Cina 1 tahun yang lalu, ketika mereka begitu mengalami wabah COVID-19, mereka langsung lockdown. Mereka begitu tertib. Mereka selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Lah kita Indonesia 1 tahun lebih. Kemarin ada yang bilang udah ulang tahun ini COVID belum selesai. Kenapa? Ya, karena kita manusia sendiri mengabaikannya. Dan ini juga terjadi karena apa? Citta niyama. Pikiran kita selalu mengabaikan, tidak mau mengikuti apa yang sudah diberikan. Coba kalau kita sebagai manusia, kita mau bersabar, menahan diri, menjaga pikiran kita untuk tidak kemana-mana. Oh, pikiran saya sehari ini lagi pengen berpesta nih sama teman-teman. Oh ya, karena saya tahu pandemi, saya cukup di rumah saja. Imlek. Biasanya kita kunjungan ke keluarga.
Oh, kita sadar saat ini pandemi. Hmm. Cara saya menunjukkan rasa cinta keluarga saya harus berubah. Kalau sebelumnya dengan saling mengunjungi, maka tahun ini adalah dengan berdiam diri di rumah. Jadi, segala sesuatu yang terjadi adalah saling berkaitan. Dan itu adalah alami. Itu menjadi tidak alami ketika manusia berulah. Jadi, mari sekali lagi kita sadar, selalu sadar, mampu melihat segala sesuatu apa adanya, sehingga menerima keadaan apa adanya, bukan adanya apa. Demikian. Oke, makasih ya. Ini saya punya satu pertanyaan terakhir terkait dengan kita agak sedikit seperti naik ke mesin waktu ke masa depan gitu ya. Jadi memprediksi masa depan gitu. Jadi pengen tahu nih, prediksi pandemi di masa depan menurut kitab suci ataupun pengetahuan. Nah, kalau dari Ayah gimana terkait dengan pandemi di masa depan menurut kitab suci? Ya, kalau dari kitab suci tidak dikatakan pandemi dan sebagainya, tidak. Tapi dari awal pembukaan awal saya itu kita lihat lagi di 4 kesunyatan mulia itu. Jika kita tidak mengikuti metode yang seperti disampaikan di sana, kita menyadari bahwa saat ini ada pandemi. Kita mau menerima kenyataan adanya pandemi. Kita menyadari bahwa pandemi itu bisa diakhiri dan kita mengikuti petunjuk yang sudah diberikan, pandemi akan sangat cepat bisa diatasi. Tetapi ketika kita mengabaikan 4 hal ini, maka ya tinggal tunggu giliran kapan saya akan menjadi korban selanjutnya. Dan itu akan semakin memburuk. Demikian. Oke, jadi artinya pandemi ini ya tidak ada bahwa ke depan pasti akan ada pandemi atau apa, tapi kalau kita tidak memahami 4 kesunyatan mulia itu dan kemudian kita tidak mempraktekkan mempraktekkan apa yang sudah perlu kita jalankan atau jalan mulia berunsur 8 ya. Apakah kalau kita tidak mempraktekkan itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita akan tidak mampu membebaskan kita dalam penderitaan yang di mana di sana akan membuat kita memunculkan lagi ya pandemi atau penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu ya Pak Ayah. Iya. Oke. Jadi. Oke. Nah kalau dari Pak Steve gimana Pak Steve? Kalau saya lihat sejak tahun 2007 ya. Sejak tahun 2007 itu kita berulang-ulang mendapatkan berbagai serangan virus, ada SARS, ada ada virus sapi, virus burung, ya, virus ayam, sekarang virus ini. Menurut saya, yaitu semuanya muncul dari binatang dan kita belum menyadari apa yang bagaimana cara hidup kita itu men-trigger munculnya virus itu. Dan menurut saya makin lama akan makin pendek ya waktunya bahwa virus yang berikut ini akan muncul. Jadi selama manusia itu kan setelah mengalami sebuah krisis, maka mereka dengan cepat mungkin bisa lupa. Mereka bisa lupa dan mereka akan terus dengan kebiasaan mereka gitu, memperbanyak keturunan, lebih banyak lagi memelihara binatang dan lain-lain. Maka hampir pasti di masa depan ini pandemi-pandemi yang baru mungkin ya akan bermunculan. Jadi itu pesimisnya. Namun setelah melewati COVID ini, setelah orang-orang yang sangat berpandangan jauh ya seperti Bill Gates dan lain-lain itu mau mulai menyelidiki dengan bantuan artificial intelligence, maka kemungkinan ya akan ada banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh seluruh dunia, sehingga kalau ada yang kena mungkin tidak seperti saat ini di mana Cina harus menutupi diri gitu ya karena terjadi di Wuhan. Maka kelak di kemudian hari setelah COVID ini lewat, mungkin seluruh dunia akan
akan membentuk suatu badan gitu, di mana pekerjaannya adalah segera melacak dan segera mengkonten gitu ya orang yang kena tular, sehingga langsung dikonten dengan kesadaran bersama gitu ya. Orang-orang yang sakitnya menyebabkan penularan di sekitarnya mungkin akan segera dilaporkan oleh pemerintah, dilaporkan oleh orang sekeliling ke pemerintah ya. Jadi saya yakin dua hal itu akan terjadi, yaitu dari pemerintah di dunia negara-negara maju itu akan diadakan hal-hal yang lebih cepat dalam mencegah dan mengecek pandemi-pandemi baru. Namun sebaliknya pandemi-pandemi baru juga akan tetap muncul karena selama manusia masih terus dengan tren makin lama makin banyak ini ya, dan terus tren untuk makan daging dan tetap hidup berdekatan dengan binatang ini diteruskan ya, ya akan terus memunculkan pandemi baru. Oke. Terima kasih Pak Steve, terima kasih Ayah untuk waktunya. Dan saya akan sedikit merekap bahwa terkait dengan pandemi di masa depan, kita tahu bahwa di dalam Sang Buddha juga sudah mengajarkan bahwa hidup ini pasti ada namanya penderitaan, dan itu dimulai dari karena adanya keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita, dan kemudian karena kita tidak mampu mengelola keinginan-keinginan kita. Dan kalau kita tidak mampu menjaga keinginan kita, tidak mampu menjaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatannya kita, dan kita terus melakukan hal-hal yang menimbulkan keserakahan, tidak mengontrol itu semua, maka ya otomatis ke depan pandemi ini pasti akan terjadi lagi. Dimulai dari hal yang paling simpel, yaitu hal yang sudah mulai terjadi, yaitu adalah perubahan iklim. Itu juga sudah mulai terjadi yang dapat membuat kita akan mengalami kondisi-kondisi yang dimana juga tidak nyaman, seperti itu yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Steve sama Ayah. Nah, untuk itu kita perlu melatih diri kita. Pertama tadi Ayah sudah sebutkan adalah kita perlu menjalani sila, sehingga kita dapat mengelola batin kita, menimbulkan samadhi yang dimana pada ujungnya akan menimbulkan kebijaksanaan dalam diri kita. Sehingga kita akan mampu menghasilkan hal-hal yang baik. Pasal kita mampu menghasilkan hal-hal yang baik, maka otomatis kita juga akan memberikan hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Yang tadi juga dari Pak Steve sepertinya berulang kali mengajak kita untuk janganlah terlalu banyak makan daging, gitu ya, walaupun tanpa seperti langsung, gitu ya, tapi dari beberapa hal. Menurut saya itu sangat masuk akal, karena kalau kita mengurangi konsumsi daging, ya walaupun itu saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah bagi kebanyakan orang, gitu ya, tapi itu akan membantu kita mengurangi atau menciptakan bumi yang lebih baik, ya, menciptakan bumi yang lebih baik. Dan juga misalnya tadi terkait dengan populasi juga, itu satu hal yang kita perlu pertimbangkan juga, karena itu juga hal-hal seperti itu yang seakan-akan bagi kita tidak itu sesuatu yang normal, tapi ternyata kalau kita berikan perhatian lebih mendalam itu juga dapat memberikan efek terhadap bumi ini gitu. Nah, jadi sekarang menjadi tugas dari kita semua yang ada di sini, yang melihat acara ini, untuk menjaga sikap kita, untuk melindungi bumi, ya, untuk melindungi bumi yang di mana tempat kita tinggal, sehingga akan menjadi tempat yang lebih nyaman, lebih aman untuk masa depan, seperti itu. Nah, untuk itu saya juga mau menyampaikan pesan bahwa acara ini kami dari CD adalah juga dari CD Counseling. Nah, CD Counseling ini adalah tempat kami untuk mensupport teman-teman yang butuh bantuan terkait dengan hukum, ekonomi, persoalan di keluarga, bahkan kesehatan. Nah, kami di CD Counseling ini didukung oleh ahli-ahli profesional yang siap membantu teman-teman yang merasa kesulitan, kebingungan yang tadi terkait dengan hukum gitu. Ada persoalan yang berhubungan dengan hukum, tapi teman-teman tidak tahu mau kemana bertanya, teman-teman dapat menghubungi CD Counseling di 0811 987 300. Saya ulangi sekali lagi, 0811 987 300. Ya, itu adalah CD Counseling. Tagline dari CD Counseling adalah kami hadir untuk mendengarkan Anda. Oke? Dan sekian dari teman-teman Sedharma. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Steve, kepada Ayah. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya. Dan demikianlah acara dari Lamar ini. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman Sedharma. Salam Buddhis dari saya. Namo Sayati Buddhaya, Namo Buddhaya.
Ada duka yang tersembunyi di balik senyummu yang manis. Dapat ku rasa lara di jiwamu. Ingin hatiku berbagi denganmu. Rasakan nestapa hatimu agar ceria di wajahmu kembali seperti dulu. Pegang tanganku bagi dukamu. Engkau sahabatku, kau saudaraku. Semua cerita yang telah terjadi tautkan cinta di setiap hati. Tak ada duka yang takkan berakhir. Hadapilah dengan senyummu. Kuatkan langkah dan hatimu. Yakinlah semua kan menjadi baik. Ingin hatiku berbagi denganmu. Rasakan nestapa hatimu agar ceria di wajahmu